Kemarin mestinya ngobrol tentang buruh, karena kemarin adalah May Day, Hari Buruh Internasional yang diperingati oleh kaum buruh di seluruh dunia. Tapi karena kemarin dari pagi sampai menjelang malam itu saya mengikuti turnamen di Solo, turnamen catur, maka obrolan kemarin jeda sejenak ya. Dan kali ini saya akan ngobrol tentang dunia catur yang kemarin saya ikuti. Kalau melihat geliat dan animo masyarakat terutama khususnya di Solo, itu sebetulnya prospek dari cabang olahraga ini cukup menggembirakan ya, dari sisi animo dan gairah masyarakat untuk mengikuti turnamen. Nah, persoalannya adalah ketika turnamen itu ya seolah-olah hanya mengakomodasi semangat masyarakat atau pecinta catur untuk bertanding, maka hal itu tidak akan menjadi momentum pada prestasi yang diharapkan. Kita mencontoh dalam level dunia itu sekarang India sedang menunjukkan determinasinya. Ada Gukesh Dumaraju, ada Arjun Erigasi, ada kalau sebelumnya itu Viswanathan Anand, dan untuk juara dunia catur saat ini untuk pria dipegang oleh India dan untuk wanita dipegang oleh Cina, Zhu Wenjun ya. Nah, ini ada dari obrolan di luar turnamen kemarin, kenapa kok India begitu mendeterminasi kejuaraan catur ya di level dunia ya. Kenapa kita belum ke situ ya? Ada yang salah satu analisis mengatakan ya karena catur itu berasal dari India gitu ya. Tetapi argumentasi itu sebetulnya terpatahkan oleh ya nyatanya Magnus Carlsen itu bukan dari India. Ding Liren sebelum juara dunia sebelum Gukesh Dumaraju itu dari Cina. Saat ini yang memegang juara dunia wanita juga dari Cina. Nah, terus pertanyaannya kapan Indonesia begitu ya. Nah, saya berangkat dari skup yang kecil di turnamen di Solo yang kemarin diselenggarakan oleh Percaso, yang diikuti oleh tidak hanya dari daerah Solo, saya sendiri dari Boyolali, kemudian dari Klaten, dari Karanganyar, ada yang dari Jogja, bahkan Semarang. Itu sekali lagi menunjukkan animo atau gairah masyarakat untuk bermain catur. Nah, ketika gairah itu hanya tertampung di turnamen-turnamen, maka seolah-olah itu tidak ada great design begitu yang mampu melahirkan pecatur-pecatur handal kelas dunia. Ya memang saat ini kita punya Iren, Karisma Gandar, punya Chelsea dan lain-lain, itu lebih bersifat capaian-capaian individual. Nah, saya kira ini menjadi menurut saya pesan kepada Kementerian Olahraga itu untuk melirik
dunia catur sebagai satu cabang yang perlu kita persiapkan, taruhlah untuk 10 atau 15 tahun ke depan kita bisa menggeser dominasi India maupun Cina ya. Ya, kalau dilihat dari sisi support biaya, sebetulnya dunia olahraga catur itu jauh lebih murah dibanding olahraga lainnya sebagaimana sepak bola, kemudian bulu tangkis atau voli yang itu pembinaannya saya kira jauh lebih mahal dibanding dengan catur. Nah, kalau animo masyarakat di beberapa tempat dan meskipun juga ada pertandingan yang berjenjang, tapi itu belum merupakan satu instrumensi yang solid untuk melahirkan pecatur-pecatur skala dunia. Nah, kalau misalnya saya atlet pecatur, tidak mungkin support gizi dari mie instan itu tentu tidak akan support ke otak secara maksimal, dan ini ya harus jadi perhatian negara kalau negara pengen melahirkan pecatur-pecatur handal, karena bagaimanapun seperti Gugas Dumaraju itu jelas menaikkan gengsi India di mata dunia, sebagaimana Zhuang Jun itu menaikkan gengsi Cina di olahraga internasional. Nah, untuk sepak bola kita mungkin terlalu jauh untuk mengejar negara-negara Eropa. Kita di Asia saja juga masih belum menunjukkan taji yang sangat tajam gitu ya. Nah, ini untuk catur saya kira kemarin di Solo ada satu pecatur yang masih sangat belia, yaitu Vanessa. Ini saya rencananya nanti mungkin dalam bulan ini saya atau bulan depan saya ingin bertanding dengan Vanessa, pecatur imut yang rencananya akan dikirim ke Thailand kalau tidak salah ya. Sayang kalau misalnya talent-talent seperti Vanessa dan kawan-kawan ini seolah-olah ya berjuang sendirian, hanya kemauan keras dari orang tua itu tidak diberikan kanal yang memadai, maka talenta-talenta yang potensial seperti ini ya nanti akhirnya akan berkarir secara individual di dunia internasional. Nah, contoh konkret yang itu berawal dari proses perencanaan, meskipun itu skalanya individual, tetapi itu bisa diadopsi menjadi model perencanaan yang baik, sebagaimana yang dilakukan oleh Laszlo Polgar yang mempersiapkan 3 putrinya, yaitu Susan Polgar, Sofia Polgar, dan Judith Polgar. Artinya akhirnya 3-tiganya ini menjadi pecatur kelas dunia, dan terutama Judith Polgar ini menjadi legenda catur wanita sepanjang masa hingga saat ini ya. Ini ada lagi contoh misalnya di Bangladesh, itu ada Rani Hamid yang sampai usia di atas 70 tahun masih berkecimpung di dunia catur. Nah, apa yang dilakukan oleh terutama keluarga Polgar, kalau itu kita adopsi menjadi satu sistem pembinaan sejak dini, yang itu betul-betul disupport oleh tidak hanya wadah tetapi juga dana, itu saya kira kelak
generasi Vanessa dari Solo maupun pecatur-pecatur imut dari daerah lain di Jogja kemarin juga muncul pecatur-pecatur cilik yang mudah-mudahan handal di masa mendatang itu akan membawa Indonesia di tahun 2045 kita sudah mempunyai juara dunia catur. Salam konstitusi.